Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberi makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus memberi contoh tentang sikap setia seorang hamba kepada tuannya. Namun demikian, ternyata tidak semua hamba memiliki sifat yang baik. Ada hamba yang setia dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tetapi ada pula hamba yang malas, yang tidak setia dan tidak bertanggung jawab. Hamba yang setia akan menyukakan hati tuannya sampai ia diangkat menjadi pengawas oleh tuannya. Sementara hamba yang tidak setia akan menyusahkan hati tuannya. Saudara-saudariku yang terkasih, bila kita melihat gambaran hamba yang setia dan tidak setia, sesungguhnya menggambarkan sikap umat Israel yang sebagian masih setia kepada Allah, sedangkan yang sebagian lagi
tidak setia. Hal yang sama terjadi di dalam diri kita, umat Kristiani. Ada umat Kristiani yang masih setia dengan imannya, sementara ada umat Kristiani yang tidak lagi setia dengan imannya kepada Yesus. Dan Yesus mengingatkan bahwa hamba yang tidak setia akan mendapat hukuman. Kesetiaan kita kepada Allah dapat dilihat dari keseharian hidup kita. Kesetiaan kepada Allah ditunjukkan dengan kesetiaan kita dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini kesetiaan menjadi suatu yang langka dan sulit. Dalam hubungan suami istri bisa terjadi ketidaksetiaan. Ada suami atau istri yang masih setia dengan pasangannya. Namun tidak sedikit pula suami atau istri yang tidak setia, lalu meninggalkan pasangan dan anak-anaknya. Selain itu, kita juga melihat dan mendengar ketidaksetiaan di kalangan umat Kristiani. Memang banyak umat Kristen Katolik yang masih setia dengan imannya kepada Yesus dan setia kepada gereja. Namun, secara perlahan-lahan sudah mulai muncul umat Kristen yang tidak lagi setia dengan imannya kepada Yesus dan mulai meninggalkan gereja. Saudaraku yang terkasih, tentu ada banyak alasan mengapa orang bisa setia dan tidak setia. Namun perlu kita ketahui bahwa kesetiaan kita kepada Allah akan memberi dan membawa keselamatan bagi kita. Sementara ketidaksetiaan kita kepada Allah akan membawa malapetaka bagi kita. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun, sebab terkadang kami tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki. Padahal kami sudah mengetahui apa yang harus kami lakukan. Kami mohon bimbingan-Mu supaya kami tidak mendapat hukuman karena dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan ajarilah kami untuk selalu setia kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.